kita akan merayakan Hari Pers Nasional. Wih, selamat dulu. Apa ini? Apa? Apa? Mau. Dan kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir gitu ya, beberapa tahun terakhir, aktor utamanya itu polisi. Itu bukan Marlin yang ngomong. Gue sampai batuk. Apa yang harusnya dilakukan oleh penyelenggara negara, oleh pemerintah untuk lebih menjamin kemerdekaan pers, kebebasan pers, perlindungan terhadap jurnalis di saat dengan mempertimbangkan bahwa di saat yang bersamaan mereka justru melahirkan undang-undang baru yang lebih represif. KUHP maksud gue. ITE. Gitu-gitu. Berat banget pertanyaannya anjir. Pak Haji aja lah. Ya. Ketika misalkan ada wartawan nih, ini misalkan wartawan ada yang nonton ya. Gue juga bekas wartawan dulu. Nah kalau misalkan ada wartawan dalam melakukan praktik-praktik kerja-kerja jurnalistiknya, kemudian mendapatkan ancaman, intimidasi, ya udah senyum-senyum aja, sabar. Itu ada jurnalis-jurnalis dalam melakukan tindak-tindak kerja-kerja jurnalistik yang mendapatkan tindak kekerasan. Apa yang harus dilakukan? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan dan dimanapun kalian mendengarkan ataupun nontonin podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Sekarang kita kedatangan dua orang keren deh. Ada Mas Asmito Madrim, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia atau AJI Indonesia, dan Bang Ade Wahyudin, Ketua atau direktur ya sebutannya, ngeri ya Pak Dir nih, direkturnya LBH Pers. Dan kita datengin mereka hari ini karena besok kita akan merayakan Hari Pers Nasional. Wih, selamat dulu. Apa ini? Apa? Apa? Mau. Coba jelaskan dulu sejarahnya. Aliansi Jurnalis Independen, berarti pers kan? Iya. LBH Pers, ada persnya tuh. Ini besok nih. Hari Pers Nasional, lo kok nggak mau diselamatkan? Sejarahnya dong. Coba Jelaskan dulu. Ini yang perlu dibongkar nih. Oke, bongkarkan. Gimana Jadi Bang? HPN itu 9 Februari itu hari lahirnya PWI. Oh, jadi bukan HPN itu Hari Pers Nasional. Jadi mungkin singkatannya harusnya Hari PWI. Hari PWI Nasional. Emang apa salahnya dengan PWI? Ya tapi ini kalau kita lihat itu memang Aji kan menolak ya HPN-nya. Karena kita lihat kegiatannya itu ya menghambur-hamburkan uang aja. Uang yang dipakai ini uang APBN. APBN, APBD yang nggak jelas pertanggungjawabannya. Jadi sampai hari ini kita itu HPN. Tapi kalau secara sejarah dulu-dulunya kenapa kemudian ditolak tuh, Bang? Ya sebenarnya banyak faktor ya. Yang pertama itu hari lahirnya PWI. Nah kan sementara kita tahu PWI dulu Di era Orde Baru. ya salah satu penyokongnya Orde Baru ya. Nah kemudian sekarang kan banyak organisasi yang lahir dari kekecewaan PWI. Karena waktu itu ketika kita di Bredel, Tempo, Detik, Editor, PWI itu justru melegitimasi apa yang dilakukan pemerintah. Jadi teman-teman bisa bayangkan gitu ya, senior-senior AJI dulu ketika masuk ke AJI, dikeluarkan dari anggota PWI, terus kemudian di perusahaannya dikeluarin. Karena gabung sama AJI. Terus sekarang kita disuruh merayakan HPN. Nah, Jadi kalau direktur LBH PWI gimana? Enggak lah. Jadi ya kita kan sebenarnya cuma melihat dari sejarahnya. Kalau mau dianggap sebagai Hari Pers, harusnya ya benar-benar memang dia objektif melihat ya pers itu sebagai sebuah wahana komunikasi yang memang kita kembangkan kebebasan persnya gitu ya.
Tapi ini kan nyata-nyatanya adalah ditentukannya dari hari lahir, gitu ya, sebuah organisasi, gitu ya. Itu sebenarnya yang kayaknya kurang pas deh, padahal organisasi cukup banyak, gitu ya. Atau mungkin harus cari momentum yang pas supaya organisasi-organisasi yang lain gitu juga turut terlibat di dalamnya gitu untuk merayakannya, gitu. Jadi supaya lebih pas aja. Tapi Kak Jose, kita bukan gara-gara sakit hati loh ya. Iya. Ini karena ada uang APBN yang digunakan gitu kan, jumlahnya puluhan miliar, tapi kemudian pertanggungjawabannya nggak ada gitu. Itu yang kita kritik selama ini. Jadi memang kalaupun dirayakan, Presiden Jokowi hadir, harusnya itu dipertanggungjawabkan untuk publik, untuk komunitas pers. Kemana uang puluhan miliar itu? Tapi jangan-jangan kehadiran Presiden Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya di hari-hari pers nasional itu, jangan-jangan seharusnya bisa dilihat, dimaknai sebagai dukungan penyelenggara negara yang begitu besar terhadap kemerdekaan pers dong. Itu nanti yang kita kupas. Apakah seperti itu atau sebaliknya? Ini keren deh, bridging awalnya keren nih, gue suka nih. Tektokannya capek, tektokannya masuk. Atau jangan-jangan momentum untuk tahun depan. Nah, itu juga. Tahun depan tahun apa nih? Tapi jangan lah, seru banget ngomongin itu. Tapi ini, sebetulnya kalau tadi tuh gimmick, alasan kenapa kita ngundang Bang Ade dan Mas Asmito bukan gara-gara hari PWI nasional, bukan. Bukan gara-gara hari pers nasional maksudnya. Tapi ini kan tahun 2003 nih, Bang, abang-abang sekalian. 25 tahun reformasi. Yep. Kalau tadi dalam sejarah hari pers nasional kemudian kita menyinggung soal Orde Baru, 25 tahun reformasi ini kan menandakan 25 tahun kita lepas dari Orde Baru. Ya. Yang kemudian salah satu penandanya adalah kebebasan pers. Dimulainya era kebebasan pers. Lahir Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Kan gitu ya? Ya. Tapi ketika orang udah berumur 25 tahun kan harapannya dia sudah dewasa gitu ya. Dia sudah sudah besar gitu, sudah bisa memenuhi ekspektasi kira-kira gitulah. Tapi kan kemudian dalam praktek-prakteknya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya yang kemudian ada bom dilempar di rumahnya Bang Victor Mambor di Papua. 2 minggu 3 minggu lalu. Tahun lalu kemudian kita juga kerap mendengar berita soal peretasan teman-teman narasi dan segala macam. Itu hal-hal yang menurut gue sih sangat bertentangan dengan apa yang disebut dengan kemerdekaan pers ya. Nah sekarang kira-kira kita akan ngobrol nih Bang, sebetulnya apakah memang udah bisa dibilang bahwa reformasi berhasil? Karena misalkan gini ya, kalau kita mau ngobrol tentang sebetulnya Indonesia kan udah punya jaminan hukum nih yang menjamin kemerdekaan pers. Ada di UUD ada pasal 28F. Lalu kemudian di UU Pers juga, UU 40 tahun 99 juga sudah menjamin kemerdekaan pers. Secara idealnya, ini pertanyaan buat Bang Ade sama Mas Asmito ya. Secara idealnya gimana sih jurnalis harusnya dilindungi kalau kita ngelihat ke dua undang-undang itu? Secara muatan hukumnya, secara ideal harusnya gimana sih praktek-praktek kerja jurnalis itu dilindungi di Indonesia? Bung Ade dulu. Dari hukumnya, Mau gangster. Secara ideal ya, gini, saya menariknya dari undang-undang pers misalkan. Jangan pakai saya kayak pejabat, gua aja. Oh, iya. Eke. Jadi gue nariknya dari undang-undang pers, yang mana undang-undang pers itu nomor 40 tahun 99. Sebelumnya itu undang-undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Undang-undang HAM. Jadi kita bisa membayangkan euforia soal kebebasan hak sipil politik itu bergelora di tahun-tahun itu kurang lebih gitu ya. Pasca 98. Iya kan, pas 98 undang-undang menyatakan pendapat, kemudian undang-undang HAM, kemudian undang-undang pers gitu ya. Nah, sipil politik apaan sih sipil politik? Maksudnya hak sipil ya, hak sipil. Jadi kan kayak menyatakan pendapat itu kan hak sipil, kebebasan pers juga hak sipil, kemudian hak asasi manusia lebih kepada itunya gitu ya. Yang didorong memang soal kebebasan berekspresi itu di era-era reformasi. Makanya muncul undang-undang pers. Yang berarti bahwa pers itu dimaknai sebagai bagian dari ekspresi yang cukup penting
Ya kita bisa menyatakan bahwa negara ini kebebasan berekspresinya itu ditekan atau tidak, kita tinggal melihat persnya, kurang lebih gitu ya. Nah, makanya di Undang-Undang Pers 40 itu undang-undang yang menurut kita cukup progresif. Kenapa? Karena itu satu undang-undang yang tidak memiliki aturan turunan. Kenapa nggak memiliki aturan turunan? Karena biasanya kalau aturan turunan itu diatur oleh pemerintah, PP, ya kan? Nggak punya anak lah ya. Gitu. Iya, nggak punya anak. Dia cuma satu undang-undang itu, gitu, undang-undang. Untuk apa? Untuk tidak adanya intervensi dari pemerintah dalam wilayah pers ini, gitu ya. Jadi undang-undang pers sudah cukup bagus. Kita nggak ada intervensi nih, gitu ya. Meskipun itu secara regulasi seperti itu, gitu ya. Meskipun di belakangnya ya kita tahu banyak, misalkan bagaimana pemilik partai politik juga memiliki sebuah media, itu juga mewarnai gitu ya dalam isu-isu pers kita, gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang soal bagaimana idealnya perlindungan, seandainya saja undang-undang pers diterapkan secara utuh gitu ya, ya sebenarnya undang-undang ini sudah cukup bagus. Tinggal problematiknya terkait implementasi, penegakan hukum, gitu ya. Dari mau soal bisnisnya gitu ya, bagaimana partai politik seharusnya nggak boleh ikut campur, pemerintah nggak boleh ikut campur gitu ya. Kemudian dari soal keamanan jurnalisnya, bagaimana si jurnalis ketika di lapangan dari aspek ketenaga kerjaan nih, hubungan kerjanya harus jelas, dapat jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, dan jaminan atas kerja-kerja yang aman gitu. Ketika melaksanakan kerjanya. Dan itu semua ada tuh di UU 4099 itu? Ada gitu ya, itu ada gitu. Jadi wartawan itu dalam menjalankan tugasnya mendapatkan perlindungan hukum, kurang lebih gitu. Artinya harusnya itu cukup aman. Nah, mungkin bisa jadi gitu ya, karena undang-undang ini hanya di level undang-undang, nggak ada aturan turunannya, sehingga itu dianggap ya bagi sebagian pihak absurd gitu ya. Terlalu tinggi, nggak ada peraturan implementasinya gitu, sehingga akhirnya soal-soal implementasi banyak yang menafsirkan berbeda-beda. Tapi itu alasan yang usang gitu. Padahal Dewan Pers sudah ada, aturan mainnya sudah ada, sengketa pers sudah ada, beberapa MOU juga sudah ada, artinya tinggal kemauan politik aja. Nah, kalau menurut Bang Sas gimana? Iya, kalau undang-undang pers ini kan memang undang-undang yang lahir dari komunitas pers ya. Jadi memang kita awalnya tidak menduga gitu ya. Karena yang berkuasa waktu itu kan B.J. Habibie yang juga membredel Tempo, Detik, dan Editor gitu ya. Jadi nggak menyangka ketika B.J. Habibie menjadi presiden terus kemudian memberikan ruang untuk membuat undang-undang pers. Tapi begitu B.J. Habibie menjadi presiden, semua komunitas pers dilibatkan. Jadi kita sangat puas gitu ya dengan pembuatan undang-undang pers waktu itu. Nah, itu memang belum ideal, tapi setidak-tidaknya sudah memberikan jaminan bagaimana teman-teman pers bisa membuat perusahaan tanpa surat izin usaha penerbitan pers, SIUP. Seperti Orde Baru ya, SIUP ya. Terus kemudian teman-teman tidak takut lagi membuat berita, mencari, mengolah, kemudian mempublikasikannya. Jadi jaminan-jaminan itu dituangkan dalam undang-undang pers. Perdebatannya sangat menarik sekali di Memori Van Tuliting gitu ya. Ada bukunya dan teman-teman bisa baca di situ. Itu sangat menarik perdebatannya dan hidup sekali gitu ya. Nah, tapi sayang gitu ya, kalau kita bicara implementasinya, undang-undang pers itu seperti rompi anti peluru ya. Tapi karena pelurunya ini peluru baja, jadi begitu ditembak ke teman-teman jurnalis sama perusahaan, jebol sekarang. Nah, ini mungkin banyak. Jadi UU Pers adalah rompi anti peluru yang sudah usang gitu kira-kira. Pelurunya yang peluru baja, jadi tembusin. Tapi Bang mau nanya dikit nih, throwback dikit gitu loh. Apa sih kondisi yang paling parah yang pernah dialamin pers di Orde Baru gitu? Soalnya kayak kan kelahiran tahun 2000 nih, UU Pers aja kayak setahun lebih tua daripada aku gitu loh. Jadi kayak jadi kayak kondisi yang paling parah gitu loh di Orde Baru tuh apa sih sampai diterbitin sampai UU 40 gitu? Iya, sebenarnya nggak Orde Baru aja ya, dari zaman kolonial, terus kemudian Orde Lama, Orde Baru. Di awal-awal pemerintahan itu mereka selalu
jaga hubungan baik dengan pers ya, baik kolonial terus kemudian Orde Lama. Tapi begitu mereka konsolidasinya kuat gitu ya, begitu Orde Lama kuat, persnya dibredel. Jadi yang tidak setuju atau yang mengkritik Soekarno waktu itu dibredel sama Soekarno. Terus kemudian orang-orang yang membuat berita, jurnalisnya dipenjara gitu ya. Sama dengan Soeharto, ketika pertama kali naik menjadi presiden, pasal-pasal tentang pemberedelan itu dihapuskan. Tapi begitu konsolidasinya kuat, mulai dibredel tahun 68, terus kemudian 74 ketika ada malari gitu ya. Sama dengan Jokowi. Jokowi di awal-awal juga kita lihat cukup akomodatif gitu ya dengan pers gitu ya. Ketika ada kritik dari teman-teman komunitas pers, beberapa regulasi yang dianggap tidak sesuai dengan kemerdekaan pers itu kemudian ditarik. Nah, tapi belakangan kan itu ada undang-undang garis bawahnya di awal-awal ya. Di awal bulan madu. Jadi bulan madu itu memang tidak selalu ini ya, nggak mungkin lama bulan madu itu. Bulan madu itu cepat jadi. Masa-masa PDKT lah. Enggak, udah kawin, udah bulan madu. Waktu masa-masa PDKT-nya itu waktu dia bilang nanti akan menemukan wiji tukul. Nah, itu masa-masa PDKT tuh. Terus lanjut. Menuntaskan kasus Udin, nah itu masa-masa PDKT. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat di era Jokowi juga kan terbaru di KUHP cukup banyak ya pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi teman-teman jurnalis, terus kemudian undang-undang ITE juga banyak dikenakan, bahkan beberapa jurnalis juga divonis bersalah ya di pengadilan. Jadi sudah bolong lah anti pelurunya. Udah bolong. Nah, Bang, ini gue penasaran nih. Orang-orang itu kan banyak yang ngomong ya, kalau misalkan kebebasan pers itu adalah HAM. Sehingga kemudian pelanggaran kebebasan pers itu juga adalah pelanggaran HAM. Memang benar tuh, Bang? Ya, ya tentu bagi Aji, jurnalis adalah ini ya, pejuang HAM ya. Karena kan salah satu indikator seseorang bisa dikatakan pejuang HAM kan, dia salah satunya membuka informasi kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Misalkan ketika terjadi pelanggaran HAM di Papua, terus kemudian di wilayah-wilayah tambang gitu ya, termasuk juga bagaimana praktik birokrasi yang kotor itu kan dibongkar oleh teman-teman jurnalis gitu. Jadi serangan terhadap jurnalis tentu ini juga serangan terhadap hak asasi manusia ya, karena publik juga kemudian tidak bisa mengakses informasi yang valid ya. Contoh paling mudah di Papua gitu ya, sampai hari ini ya kita kesulitan memang membuat berita yang valid, terverifikasi karena banyak sekali hambatan yang diberikan oleh negara ini untuk mengganggu kerja-kerja teman-teman jurnalis di Papua. Sebetulnya yang barusan tuh pertanyaan gimmick aja. Emang kebebasan pers itu HAM-nya itu pertanyaan gimmick aja, karena sebetulnya ini jadi ajang promosi gue juga. Ntar kan lo mau promosi, Bang. Gue mau promosi duluan. HRWG itu sekarang lagi terlibat dalam satu program konsorsium jurnalisme aman. Barengan sama TIFA, barengan sama PPMN, didukung oleh Kedutaan Belanda. Yang kemudian dia kira-kira tujuannya adalah untuk memaksimalkan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalis dan kebebasan pers, gitulah kira-kira. Makanya dalam konteks itu kita juga ingin kayak semacam melahirkan atau mendorong paradigma baru, bahwa kemudian bukan paradigma baru sih, tapi kita ingin menggarisbawahi ulang gitu ya, bahwa ya pers adalah bagian dari kerja pers adalah bagian dari hak asasi manusia. Karena ketika kita ngomongin soal kebebasan berekspresi, berpendapat dan segala macam, kalau tanpa pers ya sama aja bohong, gitulah kira-kira. Betul. Nggak apa-apa kan promosi? Berat sebenarnya. Nah, sekarang ini balik lagi nih, udah kelar promosinya. Terakhir Bang Ade. Bang, kan kemarin Aji bikin catahu ya, semacam kayak catatan akhir tahun gitu. Nah, dalam catahu Aji kan gue tahu bahwa kemudian Aji memberikan banyak catatan. Nah, pertanyaannya gini, berdasarkan catatannya Aji, sebetulnya secara praktik gimana sih
jaminan atas kebebasan pers di Indonesia selama ini? Siapa nih? Aji siapa nih? Mas Aji. Ya sebenarnya ini ya undang-undang pers itu tetap kita syukuri ya. Termasuk juga MOU dengan Kapolri, MOU dengan TNI dan berbagai lembaga, karena kalau kita lihat laporan-laporan yang disampaikan masyarakat ke polisi itu jumlahnya sangat banyak sekali. Misalkan Undang-Undang ITE itu ya, tahun 2021 itu ada sekitar 44 jurnalis yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Berapa, Mas? 44. 44-an kasus. Jadi itu kan Itu di jumlah tahun berapa tuh? 2021 ya, 2020-2021. Nah, dari 44 itu sebagian besar memang selesai dengan mekanisme undang-undang pers ya, seperti yang diatur di undang-undang pers, diselesaikan di Dewan Pers gitu. Nah, tapi ini lagi-lagi bukan soal jumlah ya, karena kita catatan Aji dan LBH Pers dan teman-teman komite juga, ya masih ada jurnalis-jurnalis yang divonis bersalah dengan menggunakan Undang-Undang ITE. Ada sekitar 3 kasus ya. 3 kasus di berbagai daerah dalam beberapa tahun terakhir yang sebenarnya sudah selesai sengketanya itu di Dewan Pers, tapi diteruskan oleh kepolisian sama jaksa sampai kemudian divonis di pengadilan bersalah dengan Undang-Undang ITE. Nah ini kan seharusnya tidak boleh terjadi gitu ya. Kita sudah punya Undang-Undang Pers, sudah ada MOU dengan Kapolri, tapi lagi-lagi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, rompinya bolong gitu ya. Jadi kayak bertumpuk gitu ya. Itu tumbang tindih inilah ya. Jadi segitu banyak itu ya, yang itu di tahun 2001-2022 aja tuh, Bang. Nah, kalau gimana? Teman-teman bisa bayangkan dengan Undang-Undang ITE saja cukup banyak laporan dari masyarakat yang tidak senang dengan pemberitaan gitu ya. Tentunya pemberitaan-pemberitaan yang kritis yang biasanya menyasar kepentingan-kepentingan kelompok tertentu gitu ya. Nah, ketika KUHP disahkan, tentu potensinya akan lebih tinggi lagi ya, karena ada belasan pasal yang bermasalah di KUHP. Bahkan 1 hari setelah KUHP disahkan, itu teman jurnalis di Mataram diancam gitu ya dengan sama polisi, mau dipidanakan dengan KUHP. Padahal KUHP baru 1 hari disahkan dan belum berlaku, sudah digunakan untuk mengancam jurnalis. Selama ini kan orang-orang itu kan ngomongnya tenang, masih ada waktu 3 tahun dan segala macam, sampai ini baru akan benar-benar diimplementasikan. Berarti enggak ya, bohong itu ya, Mas? Ya itu salah satu kebohongan yang dibuat pemerintah ya, saya pikir ya. Implementasi memang belum, tapi sudah dijadikan alat untuk mengintimidasi gitu ya. Gitu. Tapi kalau cat tahun 2022 gimana Bang, kekerasan jurnalis katanya paling banyak aktor negara. Iya, di nembak aja deh. Ngeri, Arlin. Ya, gini. Namanya Arlin. Langsung klarifikasi. Iya, Arlin. Langsung klarifikasi. Jadi di tahun 2022 ini memang naik ya. Kan kita harapannya itu turun ya. Iya. Semakin diedukasi semakin turun gitu. Tapi ini sudah diedukasi, tapi ya lagi-lagi ini bukan persoalan pengetahuan ya, saya pikir ya, tapi komitmen dari negara gitu, karena dari tahun ke tahun selalu naik. Dan kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir gitu ya, beberapa tahun terakhir, aktor utamanya itu polisi gitu. Itu bukan Arlin yang ngomong. Sampai batuk. Jadi konsisten polisi ini menjadi musuh kebebasan pers dalam beberapa tahun terakhir. Dia selalu di urutan nomor 1. Jadi saya pikir ini problem serius yang perlu diperbaiki oleh negara ya, dalam hal ini Presiden dan DPR. Nah, kalau gua nyontek dari catatannya Aji, ini nyontek nih, Bang. Jadi di tahun 2022 itu kan konon ada 61 kasus kekerasan terhadap 97 jurnalis dan pekerja media serta 14 organisasi media. Yang kemudian tadi udah disebut sama Arlin dan Mas Asmito, 24 kasusnya itu ternyata melibatkan aktor negara yang paling banyak polisi. Tapi ada juga nih aktor non negara, itu siapa-siapa itu?
Ya, aktor negara ini Aktor non-negaranya ada juga kan? salah satunya memang ada beberapa orang yang tidak dikenal ya, seperti kasus-kasus di Papua itu kita kesulitan mengidentifikasi siapa pelakunya. Tapi lagi-lagi ketika ada pembiaran gitu ya, pembiaran terhadap kasus kekerasan jurnalis, ya ini sebenarnya tanggung jawabnya negara gitu ya untuk membongkar siapa pelakunya. Oke. Karena ada 3 kasus yang sudah kita laporkan, 2 kasus sebelumnya itu kasusnya Victor Mambur dan Ketua Jayapura, perusakan mobil, dua-duanya sampai sekarang nggak selesai gitu. Nah yang terbaru yang bom kemarin, itu kita laporin lagi juga belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang. Jadi udah dilaporin ke polisi? Nggak ada gunanya polisi. Tapi kita sebagai warga negara yang baik, kita percaya dengan polisi, melapor dan memang berharap tetap diselesaikan. Nah, tapi ini di luar itu ini memang ada publik ya, ada orang yang juga melakukan kekerasan karena mungkin edukasi yang kurang dan sebagainya, itu masih kita jumpai sih pengusaha-pengusaha yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Itu masih menempati urutan nomor 2 atau 3 dari publik ya. Nah, kalau yang didampingin LBH Pers tahun 2022, kan LBH Pers kan pasti salah satu fokus advokasi terbesarnya adalah kekerasan-kekerasan terhadap jurnalis dan kebebasan pers. Kalau tren yang ditemui oleh LBH Pers dalam kasus-kasus yang didampingi di tahun 2022 itu gimana, Bang Ade? Trennya ya? Iya. Pola kasus yang cukup banyak itu adalah kasus intimidasi. Intimidasi. Intimidasi, kemudian serangan siber, kemudian ada juga kekerasan seksual gitu ya. Ini polanya ya. Apa namanya, pola serangannya. Nah, tadi menarik soal aktor misalkan ya. Aktor tadi memang aktor OTK itu, orang yang tidak dikenal itu cukup tinggi gitu ya. Tapi kalau kita akumulasikan nih gitu ya. Yang kalau misalkan tadi disebut polisi gitu ya. Tapi kalau kita akumulasikan lagi, sebenarnya adalah ASN lain yang juga menjadi aktor. Siapa aja tuh? Ya, ada PNS, ada bahkan mungkin tentara, ada kepala daerah gitu ya. Jadi kalau misalkan ditarik yang dapat gaji dari negara, ya dia juga menjadi pelaku terhadap kekerasan. Intinya mereka ini ya, kita kalau ini penyelenggara negara lagi. Penyelenggara negara. Kira-kira gitu ya. Jadi ya dibaginya gitu, kalau misalkan komposisinya penyelenggara negara dengan masyarakat itu jauh banget. Karena ditotalin kan, polisi udah lebih dari setengah, tambah lagi kepala daerah, tambah lagi gitu ya. Udah tinggi banget ya, tapi masyarakat paling 1-2 gitu ya. Atau satpam biasanya. Kayak gitu ya. Partai politik. Jadi memang yang ada partai politik? Beberapa kali ada. Partainya apa tuh? Jangan deh. Tadi ngomong apa? Ya gitulah. Ya gitulah kira-kira. Nah, ketika kita udah kelar ngomongin aktor gitu ya. Ada paling banyak aktornya polisi. Ini bukan Jess yang ngomong, bukan. Yang ngomong fakta. Yang ngomong fakta ya, yang ngomong data. Tapi jadi lucu juga gak sih, Mas, kalau misalkan polisi yang paling banyak menjadi aktor, tapi kemudian akhirnya kita melapornya ke polisi-polisi juga, tuh gimana tuh? Ya, ini ironi ya. Tapi sebagai warga negara yang baik, kita tetap patuh terhadap mekanisme hukum yang ada ya. Jadi memang harapannya tetap kita tetap yakin lah, di manapun pasti ada pejuang-pejuang HAM ya di sana ya, di polisi pasti ada orang-orang yang masih baik, walaupun memang secara sistemnya hari ini tidak memungkinkan polisi menjadi baik gitu ya hari ini. Atau jangan-jangan sebetulnya di antara kita berempat ini ada secercah harapan, sekecil-kecil harapan membayangkan polisi suatu saat bisa menjadi baik. Harus dong, harus deh. Memperbaiki sistem kepolisian. Iya. Pak polisi, mohon jangan musuhi kami. Gitulah kira-kira. Ini bentuk kecintaan kita ke polisi. Nah, tapi kalau tadi LBH Pers sudah ngomong nih soal bentuk-bentuk kekerasan terhadap jurnalis. Tapi secara lebih spesifik tuh
dari LBH Pers maupun dari Aji, sebetulnya apa sih yang paling banyak bentuk kekerasan yang dialami oleh jurnalis Mas Sas dan Bang Ade? Yang kalau dari LBH Pers catatan kita yang terbanyak itu ya pertama itu intimidasi ya, ancaman. Kemudian yang kedua itu penganiayaan, gitu ya. Kemudian disusul sama perampasan alat kerja. Nah, ini di banyak kasus orang yang merampas alat kerja itu nggak menyadari bahwa itu sebuah pelanggaran. Atau selebih ininya orang yang melarang liputan. Kalau di Undang-Undang Pers itu kan bagian dari tindak pidana ya. Banyak orang atau bahkan banyak penegak hukum yang nggak tahu bahwa itu adalah sebuah pidana. Oke. Gitu. Itu cukup tinggi gitu ya angkanya juga kalau misalkan terkait dengan larangan liputan itu. Kemudian ada kriminalisasi juga tinggi, gitu ya. Kemudian sanksi akademik kalau misalkan teman-teman persma gitu ya. Dan beberapa kasus lainnya. Itu sih. Nah, tapi gini, menurut gue gini, ini masih berkaitan dengan tadi ya, ini ada pola, ada aktor gitu ya. Yang penting di-highlight adalah bagaimana seharusnya penyelenggara negara itu menjadi contoh, gitu ya, kepada publik, bagaimana berhadapan dengan media. Oke. Jangan kemudian gitu ya, ketika pejabat publik atau penyelenggara negara dia keberatan dengan media, dia mencontohkannya malah langsung melaporkan ke pidana misalkan ya. Dia langsung kemudian menggunakan intimidasi, pelarang-larangan ataupun ya tadi ya pola-pola kekerasan lain gitu ya. Harusnya dia mencontohkan kepada publik ya kalau berhadapan dengan media kalau misalkan ada yang dirugikan, hak jawab dong gitu ya. Kalau misalkan ternyata ada tindakan yang tidak mengenakan dari si jurnalis ya silakan ditegur kalau misalkan dia tidak sopan misalkan gitu ya. Tadi mekanismenya ada hak jawab. Kalau ternyata dianggap keliru gitu ya, ada hak koreksi. Atau nggak puas lagi ya kan ada mekanisme Dewan Pers. Berarti ini advokasi Gitu. Bang Ade yang paling susah buat di ini ya, yang paling berat gitu. Iya, kalau paling berat ya memang semuanya berat gitu. Nah, kasus juga berat gitu. Nanti kalau ada yang bilang apa namanya, gua kok nggak dibilang berat gitu. Kan beda-beda ya orang nganggap semua orang yang punya masalah pasti berat dengan kapasitasnya masing-masing lah gitu. Nah, itu sih memang PR-nya adalah gini. Ini pengamatan kami gini. Di banyak kasus kriminalisasi itu misalkan argumentasi si penegak hukum bahwa oh enggak kok ini wartawannya ini kayaknya attitude-nya nggak bagus. Oke. Dia kadang misalkan contoh menerima uang gitu ya, atau kadang dia meminta uang gitu ya. Isu itu memang udah nggak asing lagi gitu. Tapi kalau dianggap itu bagian dari pemerasan, harusnya yang ditindak adalah pemerasannya. Bukan pencemaran nama baik karena beritanya. Itu beda konteks. Jadi gini, dia dikriminalisasi, kasusnya gini ya, dia si wartawannya dikriminalisasi karena beritanya naik. Kenapa naik? Oh karena alasannya dia punya attitude yang nggak baik gitu, ataupun dia melakukan pemerasan dan lain-lain gitu ya. Tapi kenapa kemudian beritanya harus dimasalahin? Harusnya perilakunya dong. Oke. Iya. Gitu tapi ya. apa sih namanya? Bang, kalau wartawan yang nerima duit atau yang minta duit itu berarti sebenarnya nggak boleh. Apa boleh sih? Bingung. Dari perspektif kami itu nggak boleh, karena itu bentuk intervensi terhadap ya sebuah liputan gitu ya. Apalagi memeras siapapun nggak boleh ya gitu ya. Nah sehingga Tapi mak gua kalau nyuci baju meres. itu mah otak lu. lanjut. Gitulah kurang lebih. Tadi memang sebelum rekaman Arlin tuh udah ngode-ngodein gue, barusan juga masih ngode-ngodein gue. Dia katanya ada beberapa pertanyaan yang dia penasaran banget selama ini. Salah satunya tadi tuh soal yang sebetulnya boleh nggak sih wartawan itu nerima duit atau minta-minta duit. Tapi ada satu lagi kan yang tadi perasaan yang kata yang lo pengen nanya, apalagi? Ini loh kayak apa sih pentingnya pers gitu Bang di kehidupan sehari-hari? Coba jawab. Pentingnya pers ya? Tapi pakai sudut pandang generasi Z gitu, biar ngerti gitu generasi Z-nya. Kalau lo mau cari skincare yang bagus, dan lo itu pasti merujuknya kemana?
selain ke website si official ya? Ya, ke Google ngetik gitu terus. Iya. Terus dari blog yang lu nggak jelas atau memang dari sumber yang memang sumbernya ini terpercaya gitu? Yang sumber terpercaya. Ya, salah satu sumber terpercaya itu media, berita. Kenapa? Karena dia ada penanggung jawab. Kalau ternyata dia keliru, dia bisa dituntut gitu ya. Iya. Ada mekanisme koreksi, hak jawab gitu ya, sengketa Atau nggak dia pers gitu. nge-review skincare tapi salah gitu, bikin jadi parah gitu muka. Gitu-gitu. Kalau itu beda. Kalau itu konteksnya beda. Nah, ini kan bagaimana si publik, si teman-teman kita ini gitu ya, mencari sebuah produk, gitu kan, mau cari nih, gue mau cari produk yang bagus apa sih? Nah, informasinya ini dari mana? Informasinya dari media. Kenapa media? Karena dia bisa diukur kevalitannya, kurang lebih gitu ya. Dia informasinya dari pakar-pakar, dari ahli-ahli, narasumbernya gitu ya. Sehingga, oke, karena sumber gua dari media A gitu ya, gue jadi nih beli skincare, ya kayak gitu. Ya Nah, sih, itu salah satu kenapa media itu penting dari konteks sederhananya Iya lah. sih, itu penting sih banget. Udah terjawab belum? Udah terjawab. Aduh. Nah gitu bikin ngerti bang. Iya. Generasi-generasi sekarang harus pakai contoh yang relate sama mereka gitu loh. Betul. Baru dia bisa kayak connect, ngerti gitu, terus gendukung nanti. Setuju. Gimana kalau menurut Bang Sas? Ya sebenarnya sih kalau berita itu sama kayak makanan lah ya. Kita orang kan pasti butuh makanan yang sehat gitu ya. Kalau kita makannya kebanyakan juga nanti jadi lemak dan sebagainya, badan kita jadi tidak sehat gitu. Nah informasi itu sama kayak makanan hari ini, jenisnya tuh banyak dan ada yang sehat, ada yang tidak menyehatkan gitu. Kalau informasi kan ada informasi bohong, ada hoax dan sebagainya. Teman-teman daripada masukin semua informasi tiap hari begitu bangun buka HP, informasinya banyak, mending cari informasi di tempat yang benar, yang sudah ada editorialnya gitu, sudah diverifikasi. Iya, verified. Nah itu lebih sehat, otak kita juga lebih nggak gampang stres lah. Ada informasi gempa gitu ya, atau kita panik dan sebagainya, padahal nggak ada gempa, cuman beredar di medsos gitu ya. Terus kemudian ada vaksin bisa bunuh orang. Rame di medsos ya kan, kita terus kemudian stres, panik dan sebagainya, kan sayang kita kesehatan badan kita. Jadi informasi itu sama kayak makanan. Bacanya dari www.kelompok-antivaksin.wordpress.blogspot.medium.ap gitu ya. Jadi sesederhana itu sih untuk kepentingan kita juga gitu. Kalau kita mengambil keputusan kan informasinya harus benar dulu, baru kemudian kita bisa ambil keputusan yang tepat ya. Iya. Nah Bang, gue pengen balik lagi ke soal-soal yang tadi nih. Soal kalau tadi kemudian dari hasil catahunya Aji dan dari hasil catahunya LBH Pers, kita kemudian mau bersepakat bahwa ternyata hari ini situasi kebebasan pers masih buruk dan aktor yang paling banyak adalah penyelenggara negara. Kan gitu ya? Nah kemudian apa sih penyebabnya? Apakah kemudian ketidakmauan atau ketidakmampuan penyelenggara negara dalam menjamin kebebasan ataupun perlindungan terhadap jurnalis, kebebasan pers atau perlindungan terhadap jurnalis? Kalau saya melihat saya lagi kayak pejabat lagi. Kebiasaan sopan. Kita orang sopan banget. Jadi paksa ngomong gua. Nah, kalau gue sih melihat dari ini, bentar gue lupa aja tadi potong. Dari soal ya, gue melihatnya dari itikat, bagaimana political will sebuah pejabat atau seorang pejabat gitu ya, sebuah penyelenggara negara untuk menghormati pers. Oke. Karena nanti efeknya ketika political will itu nggak ada, kita anggaplah misalkan penegak hukum kan juga sama penyelenggara negara gitu ya. Kalau dia ternyata tidak memiliki political will gitu ya, yang cukup terhadap pers, ya pasti dia tidak berpihak pada pers. Oke. Ketika ada kasus kekerasan, dia nggak terlalu
peduli gitu ya. Ketika ada publik yang ngelaporin media gitu ya, dia malah dia tidak menganjurkan untuk ke Dewan Pers atau hak jawab, dia langsung proses pidana misalkan gitu ya. Tapi kalau ternyata seorang penyelenggara publiknya dia memiliki perspektif yang cukup baik, punya itikat ataupun political will gitu ya, yang cukup terhadap pers, pikir problemnya nggak separah saat ini gitu ya. Itu balik lagi misalnya ketika ya kita tahu di beberapa tahun terakhir misalkan kepemilikan media itu juga cukup kencang dimiliki oleh partai politik gitu ya. Bagaimana seharusnya baik penyelenggara pemerintahan, baik partai gitu ya, orang-orang pejabat-pejabat partai gitu ya. Dia juga harus menghormati bahwa pers ini harus independen gitu. Nggak bisa dia diintervensi untuk kepentingan tertentu gitu ya. Jadi ya semoga nih ini mungkin kita bersama gitu ya mengawasi pers kita, jangan sampai kemudian pers kita juga menjadi corong. Jadi pers atau jurnalis itu harus independen. Iya. Makanya ada aliansinya. Iya. Aliansi Jurnalis Independen. Iya. Bukan Ketuanya aliansi jurnalis Indonesia ya. Nah, menurut Ketua Aji Indo gimana nih kalau gitu? Ya, soal konteks apakah ini unwilling atau unable gitu ya kalau bahasa kita gitu. iya. Yang pertama ini kekerasan itu pasti tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun ya. Makanya salah satu cara untuk memutus kekerasan ya ditegakkan gitu aturannya. Salah satunya di Undang-Undang Pers kan ada pasal pidana ya, orang yang menghalangi kinerja pers dan sebagainya itu ada ancaman hukumannya 2 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah. Nah ini kan kurang berjalan gitu ya. Penegakannya Itu kurang. pasal berapa? Pasal 18 ya, pasal 18 Undang-Undang Pers itu ada ancaman pidananya, walaupun sebenarnya lebih rendah ya dibandingkan dengan KUHP gitu. Nah ini nggak berjalan gitu, jadi ada pembiaran yang dilakukan negara terhadap kekerasan terhadap jurnalis. Tapi di sisi yang lain gitu ya, ini kritik ke dalam gitu ya. Kritik ke teman-teman pers, jurnalis, perusahaan media. Memang kalau kita lihat serangan ya, jenis serangan ke teman-teman jurnalis dan perusahaan media, itu sekarang trennya yang paling banyak serangan digital. Seperti narasi kemarin gitu ya. Jadi ada satu serangan tapi korbannya banyak, 35-an lebih. Nah ini kan serangan-serangan yang sudah mulai terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kita laporkan juga ke polisi tapi nggak ada tindak lanjutnya. Nah maksud saya apa sih? Kenapa? Yang ketawa Jesse sama Arlen. Tapi sebenarnya ada yang bisa kita lakukan gitu loh ya, ketika cukup banyak serangan gitu di era digital, ya keamanan digital kita sebenarnya perlu ditingkatkan juga. Dan ini kan masalahnya kalau kita mau aman itu kan sama dengan tidak nyaman gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang tidak lebih senang lebih senang nyaman daripada aman gitu. Padahal aman kadang-kadang memang ya nggak nyaman gitu. Oke, berarti gini. Berarti tadi omongannya soal political will gitu lah ya, nggak ada political will. Kalau kemudian ternyata masalahnya di situ, berarti reformasinya gagal dong? Belum pernah direncanakan dengan baik mungkin reformasinya. Terus kalau kita ngomongin sektor keamanan saja. Misalkan yang paling dekat dengan Aji hari ini polisi gitu. Jadi saya pikir reformasi tidak pernah didesain dengan baik waktu itu. Polisi hari ini ketika dipisahkan dengan TNI gitu ya, kita mau ngilangin militernya, hari ini hilang nggak militernya? Masih ada BRIMOB yang seragamnya masih sama persis dengan militer. Dari kekerasannya masih banyak kita jumpai di polisi. Jadi saya pikir mungkin kita belum merumuskan secara baik reformasi 98. Praktiknya sehingga dalam praktiknya gagal. Tapi kan berarti kalau kita itu kan di level implementasinya. Iya. Tapi di level semangatnya kan juga sudah
Gimana? Apakah di level semangatnya masih berhasil, masih ada semangat reformasinya, atau memang di level semangatnya juga udah gagal? Ya, Kalau dibilang gagal sih, nggak sepakat. Karena memang realitanya kita masih bisa berekspresi, kita realitanya tadi ya siup-siup udah nggak ada gitu ya. Beberapa kita juga udah beberapa bisa melakukan peliputan-peliputan gitu ya. Cuman memang ya ada perintilan-perintilan itu yang kemudian itu sangat mengganggu pers kita gitu. Ya misalkan undue delay ini gitu. Ketika ada kasus kekerasan, dia tidak diselesaikan, akhirnya menjadi menumpuk menjadi gunung es, dan kemudian itu malah mencoreng hal-hal yang sebenarnya sudah positif. Gitu ya. Berapa banyak kasus yang kita laporin waktu itu bareng teman-teman Aji ke pihak kepolisian, mau kasus kekerasan, mau kasus serangan digital gitu ya. Tapi progresnya itu cukup lambat gitu ya. Sehingga ya mungkin gitu ya, dari 60-an kasus kekerasan di tahun 2022 yang lapornya ke pihak yang berwajib gitu ya, pada pihak kepolisian nggak banyak. Kenapa gitu ya? Kan menjadi pertanyaan, banyak kekerasan tapi kok nggak pada lapor gitu ya. Artinya ya kenapa lu nggak lapor? Di beberapa catatan kami gitu ya, beberapa penelitian sebelumnya, ya karena memang ada distrust soal penegakan hukum. Ketika ada jurnalis mendapatkan kekerasan, ancaman gitu ya, dia memilih untuk tidak menyelesaikan melalui forum hukum. Gitu ya. Dia memilih, udah ini resiko kerja lah, udah gue istirahat dulu dan nanti juga aman lagi gitu ya. Oke. Dia memilih seperti itu. Padahal sebenarnya itu harusnya menjadi pelajaran kita untuk bahwa ini harusnya nggak boleh terulang lagi, harus diproses, pelakunya harus ditangkap, harus dikasih sanksi gitu ya. Nah, itu yang kemudian saat ini terjadi, ada distrust yang cukup tinggi terhadap penegakan hukum, sehingga wartawan-wartawan yang mendapatkan kekerasan dia nggak mau untuk majukan ini kasusnya kepada penegakan hukum. Nah, berarti tadi kalau Mas Asmito bilang bahwa reformasinya tidak direncanakan dengan baik. Kalau Bang Ade bilang bahwa ini nggak gagal-gagal banget, tapi memang perintilannya mengganggu. Kan kira-kira gitu ya. Berarti kita kira-kira sepakat lah untuk ngomong bahwa enggak kok, reformasi nggak bisa dibilang gagal juga. Dalam konteks itu, ketika kita nggak mau menyebut bahwa reformasi gagal, kemudian sebetulnya apa yang harusnya dilakukan oleh penyelenggara negara, oleh pemerintah, untuk lebih menjamin kemerdekaan pers, kebebasan pers, perlindungan terhadap jurnalis di saat dengan mempertimbangkan bahwa di saat yang bersamaan mereka justru melahirkan undang-undang baru yang lebih represif, KUHP maksud gue, ITE, gitu-gitu. Berat banget pertanyaannya. Pak Haji aja lah. ya saya pikir ini salah satu keuntungan di Indonesia kan masyarakat sipil kita kuat ya. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi kalaupun ada KUHP, terus kemudian ada ITE, setidak-tidaknya kita punya bargaining position dengan pemerintah gitu ya. Untuk KUHP tentu kita masih ada waktu ya untuk 3 tahun ke depan, negosiasi dengan pemerintah, dialog dan sebagainya, sampai kemudian itu dihapus gitu dari KUHP. Tapi tadi baru 1 hari aja udah ada yang diintimidasi, Pak. Iya, dalam tataran realitas di lapangan memang kita masih banyak menemukan ya aparatur penegak hukum yang memang mitosnya mereka profesional. Mitosnya. Ini lagi-lagi mitos gitu ya, karena kita tahu sebenarnya kalau data dari mungkin teman-teman bisa tanya di LPSK ya, bahkan penyidiknya sekalipun yang memiliki sertifikat nggak nyampe lebih dari 50% gitu ya. Kita tahu pendidikan mereka juga sebagian besar masih SMA. Jadi memang harus banyak yang diperbaiki gitu ya. Kita sih tetap optimis gitu ya dalam memang ada persoalan, tapi di sisi yang lain dengan kekuatan masyarakat sipil kita masih optimis bisa setidak-tidaknya mempengaruhi kebijakan dengan pemerintah, dengan kepolisian, dengan TNI,
termasuk di persnya sendiri ya, regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Itu mungkin advokasi jangka panjang kita kali ya, kira-kira gitu. Nah, kalau advokasi jangka pendeknya, ketika misalkan ada wartawan nih, ini misalkan wartawan ada yang nonton ya, gue juga bekas wartawan dulu. Nah, kalau misalkan ada wartawan dalam melakukan praktik-praktik kerja-kerja jurnalistiknya, kemudian mendapatkan ancaman, intimidasi, ya udah senyum-senyum aja, sabar. Itu ada jurnalis-jurnalis dalam melakukan tindak-tindak kerja-kerja jurnalistik yang mendapatkan tindak kekerasan. Apa yang harus dilakukan? Begini. Kamera tolong zoom ya. Gini, lapor.lbhpers.org. Oh, itu apa tuh? Gua jelasin dulu ya. Apa Jelasin ini? dong, jelasin dong. Jadi gini, lapor ini kita portal bantuan hukum online gitu ya, yang memang konsultasinya live dengan pengacara-pengacara LBH Pers. Oke. Jadi mau dimanapun teman-teman wartawan berada gitu ya, bisa langsung terkoneksi sepanjang punya pulsa. Banyak punya data, banyak punya data ya, banyak punya internet gitu ya. Jadi bisa langsung konsultasi secara langsung. Tapi bukan hanya kasus-kasus kekerasan gitu ya. Kita sesuai dengan isu, misalkan berkaitan dengan isu pers, kalau media, jurnalis itu pasti ya gitu ya. Tapi kalau misalkan ada publik yang bingung ketika dirugikan dengan pers harus mau ngapain gitu ya, kita juga menerima konsultasi itu. Jadi kita bisa memberikan saran-saran hukum apa yang harus dilakukan ketika dirugikan terhadap pemberitaan misalkan gitu ya. Kemudian isu ekspresi, isu informasi, dan yang terakhir isu ketenagakerjaan. Nah, ini yang seringkali ketika bicara soal kebebasan pers seringkali dilupakan. Isu Ketenagakerjaan, kesejahteraan teman-teman wartawan. Padahal kalau kita bicara kebebasan pers tanpa kesejahteraan wartawan, itu apalah artinya gitu ya. Betul. Gitu ya. Kita menuntut soal independensi, kalau ternyata teman-teman di lapangan sejahteraannya habis-habisan, ya kita susah minimalis juga, lah ya. Minimalis gitu kan. Dapur nggak ngebul segala macam gitu ya. Susah kita nuntut-nuntut. Kalau harus beritanya berkualitas, tapi dia nggak digaji atau gajinya sedikit, nggak dikasih asuransi kesehatan gitu ya. Ya, artinya ketika kita bicara soal pers, kita harus berpikir juga soal ketenagakerjaan, soal kesejahteraannya. Gitu jadi ya. jadi jalef sana jaya sini ya. Di sana terima jale, di sini baru berjaya. Gitu. Nah, itulah. Jadi dan kenapa lapor ini menjadi penting gitu? Karena kami beranggapan bahwa setiap dari klien yang pernah kita temui, ternyata mereka sudah berdaya. Oke. Mereka tinggal dikasih arahan soal hukum, ini dasar hukumnya apa gitu ya. Kemudian kita arahkan soal mekanismenya ABC gitu ya, harus dilakukan ABC gitu ya. Ternyata mereka bisa maju sendiri. Di beberapa kasus yang kita dampingi itu menang. Dan itu mereka yang maju sendiri gitu. Kita cuma di belakang untuk ngarahin gitu ya. Untuk kayak konsultasi doang gitu sama. Iya gitu ya. Sehingga kita percaya nih bahwa teman-teman sebenarnya bisa gitu ya. Untuk apa? Untuk memberdayakan mereka sendiri sehingga mereka bisa melakukan advokasi ke yang lain. Keren. Itu niat mulianya gitu. Nanti ya. di sini akan diinsertkan juga video promosinya lapor LBH Pers yang Mas Ade dengan sangat kerennya. Saya Ade Wahyudin. Dibuka dulu. Halo Sobat Pers, saya Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif LBH Pers. Kini kami hadir lebih dekat melalui portal Lapor, Legal Aid Portal Indonesia. Melalui platform ini, kami menyediakan konsultasi hukum secara gratis mengenai permasalahan kemerdekaan pers, kebebasan berekspresi, dan keterbukaan informasi. Kamu bisa klik tombol ini untuk konsultasi secara langsung dengan pengacara kami, atau bisa juga dengan mengisikan formulir pengaduan dengan klik juga tombol di bawah ini. Ayo, lawan ketidakadilan bersama Lapor. Satu pertanyaan terakhir buat Mas sama buat Bang Ade. Kita sama-sama tahu bahwa yang namanya kerja-kerja jurnalistik di era hari ini
akhirnya juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang secara profesi bukan jurnalis. Persma, dia bukan jurnalis secara profesi, tapi kemudian dalam kerja-kerjanya bisa diadu level jurnalistiknya gitu ya, kalau kita bahasanya begitu, dengan teman-teman jurnalis yang profesional dan segala macam. Tapi kan pertanyaan pertama, apakah mereka kemudian yang melakukan kerja-kerja jurnalistik tanpa menyandang profesi jurnalis itu dilindungi di bawah UU 40? Itu dulu dijawab. Ya nggak cuma Persma, misalkan jurnalisme warga dan segala macam. Aku Bebas. ya kalau Aji sih ini ya mengacunya ke undang-undang pers ya. Semua orang yang melakukan kegiatan jurnalistik mulai dari mencari, mengolah, terus kemudian mempublikasikan, dia harus dilindungi oleh undang-undang pers gitu ya. Jadi itu kenapa kemarin di Kongres Solo ya, kita kemudian menerima anggota dari jurnalis warga ya. Jadi teman-teman Keren. Persma, blogger dan sebagainya yang memang dia menghasilkan karya jurnalistik bisa menjadi anggota AJI gitu ya. Nah ini saya pikir praktik yang sudah berjalan di banyak negara gitu ya. Termasuk kalau misalkan kita liputan ke luar negeri, sebenarnya cukup dengan kartu IFJ ya, Aliansi Internasional AJI, International Federation Journalist, itu kita bisa liputan ke mana saja gitu. Yang penting dia bergabung dalam organisasi jurnalis gitu ya. Nah sekarang trennya kita menyebutnya teman-teman homeless media ya. Homeless media. Teman-teman jurnalis yang memang bekerja tidak di perusahaan media, dan ini banyak sekali sudah mulai bermunculan di berbagai daerah. Mereka liputan terus kemudian karya jurnalistiknya ditaruh di berbagai platform. Nah, ini sudah mulai bermunculan. Nah sayangnya memang regulasinya di Dewan Pers belum melihat ke arah sana gitu. Jadi saya pikir trennya sudah berubah gitu ya, ada perubahan. Sepanjang dia melakukan kerja-kerja jurnalistik, ada proses verifikasi editorial, ya dia harus dilindungi oleh undang-undang pers gitu. Nah, dilindungi juga nggak oleh lapor.lbhpers.com? Nah ini harus. Kita itu bukan melindungi, tapi kita mendampingi sebenarnya. Kan gue biar nyambung aja sama omongan Mas, paham. Melindungi tugasnya negara. Iya, betul. Gitu ya. Karena kami bukan negara gitu ya. Betul. Ini nyambung ya, gue nyambung soal itu ya. Nyambung. Gue sepakat sebenarnya sama Sasmito tadi. Tapi gini, kita mau narik gini ya. Pers itu kita bisa lihat dari pers itu sebagai institusi lembaganya. Pers itu sebagai produk. Ya. Kalau pers sebagai institusi, ini memang undang-undang pers banget. Kita bisa lihat lah model undang-undang pers gitu ya. Dia dilihatnya sebagai institusi, wahana persnya, perusahaan persnya, secara administratifnya gitu ya. Nah, ini konvensional. Dulu melihatnya sebagai institusi ini, jadi semua bergabung ke sini gitu ya. Nah, tapi perkembangannya adalah yang itu tadi, produknya yang dilihat. Nah, ini yang sebenarnya harus kita dorong, kita perjuangkan. Produk yang harus dilihat. Jadi ketika seseorang melaksanakan kerja-kerja jurnalistik gitu ya, meskipun dia tidak bernaung di sebuah perusahaan pers, tapi produk-produknya produk jurnalistik dan layak gitu ya, dianggap sebuah karya jurnalistik, itu harus dilindungi gitu ya. Sederhananya misalkan gini ya, kalau sebuah penelitian saja dilindungi sebagai kebebasan akademik karena dia punya metodologi penelitian, karya jurnalistik juga harus dilindungi karena dia punya metodologi sendiri, dia punya kode etik, dia punya mekanisme editorial gitu ya. Sehingga secara hak harusnya penelitian adalah kebebasan akademik, produk jurnalistik adalah ya bagian dari kebebasan pers yang harus dilindungi. Secara konsepsi harusnya seperti itu. Tapi memang kelemahannya adalah regulasi kita belum mendukung ke arah sana, gitu ya. Ya tetap kita terus perjuangkan gitu ya, karena itu bagian dari upaya kita untuk mendorong kebebasan pers kita lebih maju gitu. Itu sih. Gue pikir itu sih kali ya, udah
Tepuk tangan dulu dah. Karena tadi gue pengen minta closing statement. Tapi ntar jadi kayak seminar. Jadi closing statement kayaknya udah cukup. Percakapan kita hari ini udah sejam. Terima kasih buat Bang Sasmito. Terima kasih, Dan terima kasih. buat Terima kasih. Mas Ade. Mas Ade. Sampai jumpa di nggak tahu kapan. Bye.